dosen penguji uji kinerja PPG transformasi tahun ke-2025 batch ketiga. Perkenalkan, nama saya Arif Budi Rahmanto, SPDI dari LPTK UINHAS Jember. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025 akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 4, yaitu dengan materi saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL di SDN Sumber Kalong 2, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Dengan ini semoga praktek video pembelajaran real ini menjadikan saya pribadi sebagai guru profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ista'dadana. Berdamuna. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa kabar hari ini anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kiswa. Hadir. Oke. Suci Rimadatul Hasanah. Hadir. Oke. Muhammad Alif Nurzaki. Baik, mari kita nyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Diharapkan untuk semua peserta ini, anak-anak sekalian, silakan berdiri. Ada yang masih ingat tentang materi sebelumnya? Tentang apa? Tentang ajaran kebaikan. Kepada siapa? Kepada orang yang muslim maupun non-muslim. Ada berapa kemarin? Ya, ada berapa kemarin? Ada tiga. Apa saja kemarin itu? Jujur. Ya. Kasih sayang. Oke. Ada tiga yang kemarin. Yang pertama adalah jujur, terus kasih sayang, dan menghindari dari perbuatan yang buruk. Nah, tujuan kali ini kita belajar saling menghormati dan saling menghargai orang yang berbeda agama. Tujuannya adalah kita diharapkan bisa atau dapat mengimplementasikan atau dapat kita lakukan secara ada yang mungkin secara spontan. Kesuksesan datang dari usaha yang tidak pernah berhenti. Jangan pernah menyerah untuk belajar, karena belajar itu adalah kunci kesuksesan. Siap? Oke, tepuk semangat. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan.
Khitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas lembur ya Indra. Ah, iya Pak. Terima kasih. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Gernita, diajak ya Indra. Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara khitanan nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Dra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Ya, Baik, dari sini adakah yang tahu permasalahan atau pokok masalah dari percakapan film yang kalian tonton? Abel? Pak Indra mengundang teman-temannya yang non-muslim ke rumahnya karena ada acara khitan atau syukuran. Ya, betul. Yang kedua, mungkin ada yang tahu. Ayo. Pak, yang laki-laki dan yang perempuan takut kalau hadir di acaranya Indra karena muslim dan dia juga tidak bisa ngaji. Oke, barusan katanya Kiswa, dia orang yang diundang, temannya yang diundang non muslim tadi merasakan malu karena bukan sama muslim. Dia takutnya disuruh ngaji, dia padahal tidak bisa ngaji. Oke, mungkin sebagian sudah tahu bahwasanya apa sih yang disebut dengan menghormati, apa sih yang disebut dengan menghargai. Menghormati dan menghargai itu adalah sebuah sikap tentang akhlak, karena itu adalah saling menghormati, menghargai orang yang berbeda dengan kita, entah itu karena agamanya, entah itu karena sukunya, entah itu karena rasnya. Perbedaan apapun tidak boleh ada diskriminasi. Baik, selanjutnya adalah contoh sikap di sekolah dan di masyarakat. Oke. Ada yang pertama itu membeda-bedakan teman. Ya, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Yang kedua, tidak boleh mengganggu ibadahnya orang lain. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang itu tuh? Buka gerbangnya. Sini kalian semua, Udin, Ari, mendekat ke Ustaz Budi. Kenapa gerbang itu tutup? Mereka bukan muslim, Ustaz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur, urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan?
dalam situasi seperti ini? Nah, tugasnya adalah yang pertama, temukan pokok masalah dari video tersebut. Apa sih masalahnya dari video tadi yang kita tonton? Yo, apa masalahnya? Masalahnya apa? Udin menutup gerbang. Ya, Udin menutup gerbang. Udin menutup gerbang karena Masjidnya takut kotor atau najis karena masjidnya tempat suci. ya, karena Udin merasa gimana katanya? Karena Udin itu merasa masjidnya adalah tempat suci. Kalau dimasuki orang lain yang non muslim takut kotor atau najis. Kira-kira benar tidak sikapnya Udin yang tadi? Salah apa benar? Benar apa salah? Salah. Seharusnya bagaimana yang benar? Seharusnya tidak ditutup, pintu gerbangnya tidak ditutup. Kira-kira nanti apa yang terjadi kalau misalkan Udin melanjutkan gerbangnya ditutup? Maka Udin nanti gimana? Apa yang terjadi antar agama nanti? Kalau misalkan si Udin menutup gerbangnya, tetap keras, Udin tetap keras, bersikukuh dengan kekerasannya. Akhirnya yang non muslim bisa menjadi marah juga, bisa menjadi benci kepada kita. Padahal orang Islam mengajarkan semua di agama kita, di agama Islam diajarkan kita itu harus tadi saling dan juga saling menghargai. Buatlah contoh poster atau cerita narasi atau cerita bergambar atau boleh juga drama singkat yang sederhana. Oke, kalian bisa memilih bentuk kelompok dulu. Oke, kelompok 1 Fatir. Baik, siapa yang mau memilih di antara kalian di kelompok-kelompok kalian yang mau membuat poster atau cerita narasi atau cerita bergambar atau drama singkat yang sederhana? Poster. Kelompok 3 poster. Kelompok 2 poster. Kelompok 1 apa? Poster juga. Oke, sama-sama poster ya. Baik, nggak apa-apa. Sama-sama poster. Untuk tugasnya, karena tadi kalian memilih poster biar lebih cepat, Pak Guru bagikan. Oke. Dan posternya, oke. Untuk apa namanya? Untuk gambarnya untuk kalian dulu nih. Kelompok 1 untuk memilih gambar. Mana? Oke, yang itu ya. Silakan. Kelompok 2 untuk memilih gambar. Oke. Tadi menggunakan baik, semuanya diperhatikan Pak Guru. Nanti kalian membuat tulisan, membuat poster, ya seperti yang dicontohkan sama Pak Guru di materi tadi. Oke, baik, karena sudah dibentuk untuk mengerjakan tugasnya, Pak Guru kasih waktu 10 menit. Selesai tidak selesai wajib diumumkan dan hasilnya nanti dipresentasikan. Oke, baik, bagus.
Waktunya sudah habis. Oke. Waktunya sudah habis. Kenapa harus saling menghormati dan saling menghargai? Agar bisa hidup rukun. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Baik. Kenapa mengajak ayo hidup rukun? Agar tercipta hidup damai atau tentram. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, boleh. Kenapa mengambil tema indahnya kebersamaan? Agar ya, kenapa? Karena indah. Coba yang keras, yang keras. Kenapa? Karena hidup itu indah katanya. Oke, baik. Ya. Baik. Terima kasih untuk semua kelompok, tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Oke. Baik, kesimpulannya adalah kita harus saling menghormati dengan orang yang berbeda agama. Kalau misalkan tidak saling menghormati dan menghargai, apa kira-kira yang akan terjadi? Saling benci. Apa yang terjadi kalau sudah saling benci? Ia akan bertengkar tadi. Oke. Nah, ini landasannya mengapa kita itu harus saling menghormati dan saling menghargai. Oke. Yaitu dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 dan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Ini dia manfaatnya. Yang pertama adalah, dan yang ketiga membuka akhlak Islami. Ini ya. Nah, ini nanti dikerjakan di rumah. Ini dikumpulkan minggu depan setelah kita ada pertemuan kembali. Nah, perhatikan kalau sudah menerima LKPD-nya. Mari kita hidup rukun dengan cara menghormati sebuah perbedaan. Mari kita hidup dengan damai, aman, dan nyaman dengan cara hargai atau menghargai keberagaman. Mari kita menjadi orang yang toleran dengan cara menebar kasih sayang. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Terima kasih saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.